Aku tidak tahu bagaimana mengerjakan yang ini. Dan yang ini, dan ini. Membuka buku latihan, Zhao Yanzi melingkarinya dengan pulpen. Biar aku lihat. Hao Ren memaksakan dirinya melihat masalahnya. Ini hanya matematika. Dan aku masih ada fisika, kimia, biologi dan geologi. Satu demi satu, seperti pertunjukan sulap, Zhao Yanzi mengeluarkan banyak buku latihan dari laci kecilnya. Hao Ren pusing kelelahan, dan dia hanya dapat menyelesaikan beberapa soal. Sementara itu, Zhao Yanzi bersandar di kursi dengan tangannya disilangkan di atas dadanya, melihat Hao Ren dengan senyuman kemenangan. Sial, mengapa mata pelajaran sains di sekolah menengah menjadi begitu sulit? Hao Ren diam-diam mengumpat. Namun, karena dia tidak mau mempermalukan dirinya di depan Zhao Yanzi, dia berusaha memutar otaknya menyelesaikan soal itu. Sementara dia mengerjakan soal matematika kelas 8, dia berpikir mengenai matematika lanjutan, sementara dia mengerjakan soal fisika, dia berpikir mengenai soal fisika tingkat perguruan tinggi. Jurang yang jauh antara pengetahuannya saat ini tentang mata pelajaran itu dan sekolah menengah membuatnya tidak mungkin menyelesaikan soal itu hanya menggunakan konsep sekolah menengah. Pak Man, kau bisa memecahkannya atau tidak? Sementara dia bergumul dengan frustasi yang menggunung, Zhao Yanzi bertanya dengan semangat tinggi. Hao Ren telah menyiksanya di pelajaran bahasa Inggris dan sekarang dia merasa senang bisa membalasnya. Meletakkan tangannya di keningnya yang terbakar, Hao Ren merasa dia akan meledak. Namun, terlalu memalukan untuk mengakui bahwa dia, seorang siswa di universitas terkenal, tidak dapat menyelesaikan soal-soal sekolah menengah. Berikan semua buku pelajaranmu, aku akan menyegarkan kembali ingatanku pada konsep sekolah menengah. Hao Ren meletakkan pulpennya dan berkata kepada Zhao Yanzi. Zhao Yanzi salah memahaminya dan berkata, tapi aku membutuhkannya untuk sekolah besok. Tidak masalah. Aku hanya membutuhkannya malam ini. Hao Ren terlihat percaya diri. Tunggu. Berdiri, Hao Ren melangkah ke tempat tidurnya dan mengangkat ranselnya. Dia mengeluarkan 6-7 buku pelajaran tebal sebelum menyerahkannya pada Hao Ren. Tidurlah lebih awal malam ini, Hao Ren berkata padanya sambil berjalan ke pintu dengan buku pelajaran di tangannya. Zhao Yanzi melihatnya, tertegun. Dia terkejut Hao Ren masih begitu baik padanya dan tidak marah seperti yang dia telah kira. Sebelum dia bisa meraih ketenangannya, Hao Ren telah meninggalkan ruangan dan berjalan ke loteng di mana studio Zhao Hongyu berada. Dia melihat ke arah piyama merah mudanya dan kulit lembut di bawah kerah baju dan bertanya-tanya, apakah dia sama sekali tidak tertarik padaku? Dia pergi segera setelah dia selesai membimbingku seolah-olah ini sebuah tugas baginya. Zhao Yanzi berpikir saat dia melihat ke arah gundukan kecil di dadanya. Tiba-tiba dia teringat akan gadis cantik yang dia temui di Universitas Lautan Timur selama pertandingan atletik. Dia mendengus dengan jijik dan melompat ke tempat tidur. Saat Hao Ren naik ke studio, dia menemukan kain spray yang ditata dengan rapi diletakkan di lantai yang bersih, dan di sebelahnya tergantung baju yang dia tadi kenakan. Baju itu telah dicuci dan dikeringkan. Ibu Zhao Yanzi adalah wanita yang bijaksana dan perhatian. Jika Zhao Yanzi dapat tumbuh menjadi wanita dengan setengah kebaikan ibunya, aku akan menjadi pria yang bahagia. Apa yang aku pikirkan?
Hao-Ren meletakkan buku pelajaran di lantai sebelum duduk. Dia mengambil sebuah buku pelajaran secara acak di lantai dan mulai mempelajarinya. Di luar, badai berlanjut hingga malam seperti yang diperkirakan oleh Zhao Hongyu. Diterangi oleh cahaya kuning lembut, loteng kecil itu hangat dan tenang. Pada saat membaca, dia mulai tertidur. Klap! Buku itu terjatuh dari tangannya dan jatuh ke lantai. Dalam kamarnya, Zhao Yanzi bergerak-gerak gelisah di kamarnya, tidak dapat tidur. Dia menyalakan lampu dan menatap langit-langit yang ditutupi bintang-bintang. Setelah beberapa saat, dia bangun dari tempat tidurnya dan berjinjit-jinjit keluar dari kamarnya dan naik ke atas. Dia penasaran tentang apa yang Hao-Ren kerjakan. Saat dia menemukan Hao-Ren tertidur dengan buku pelajaran bertebaran di sekitarnya, hatinya yang curiga tersentuh. Gemericik tetes hujan di luar membuat loteng kecil itu terlihat sedikit dingin. "Kau brengsek, melemparkan buku-bukuku kemana-mana." Dia berpikir beberapa saat dan berjinjit masuk ke dalam kamar. Dia mengambil buku-buku pelajaran dan hendak pergi saat sebuah pikiran melintas. Dia membungkuk dan menarik selimut yang ditendang ke samping, ke atas badan Hao-Ren. Dia menunjukkan wajah marah pada Hao-Ren yang tertidur dan melambaikan tangannya di depan wajahnya seolah-olah dia akan memukulnya. Membawa buku-buku yang berat itu, Zhao Yanzi kembali ke kamarnya di lantai kedua. Keesokan paginya, saat Hao-Ren bangun, dia sedikit terkejut menemukan dirinya tidak berada di asramanya. Duduk, dia melihat selimut telah ditendang ke samping dan menyadari buku pelajaran di sebelahnya hilang. Saat itu masih hujan, tetapi tidak selebat seperti kemarin malam. Dia berganti ke bajunya sendiri dan berjalan menuruni tangga menuju lantai pertama. Saat dia melewati kamar Zhao Yanzi, kamar itu sedikit tenang. Cop, cop, suara memotong berasal dari dapur. Hao-Ren melangkah masuk dan menemukan Zhao Hongyu yang memakai celemek sibuk di dapur. "Selamat pagi, Bibi." Dia masuk dan menyapanya. "Kamu sudah bangun?" Zhao Hongyu tersenyum padanya. "Bagaimana tidurmu semalam?" Dia bertanya. "Baik. Apakah Zi sudah bangun?" Hao-Ren bertanya. "Dia pemalas dan tidak akan bangun sampai seseorang membangunkannya. Pergilah ke kamar mandi milik Zi untuk mandi pagi. Aku sudah meletakkan handuk baru dan sikat gigi baru di sana untukmu," Zhao Hongyu berkata. "Aku akan menunggunya bangun." "Tidak baik menerobos masuk ke kamarnya," Hao-Ren berkata. Zhao Hongyu mengangguk dengan tersenyum. Tentu saja, jika Zi menemukan Hao-Ren melihat posisi tidurnya yang tidak sopan, dia akan marah besar dan membuat masalah. "Ayah Zi akan mengantarmu ke sekolah. Sekarang bersantailah dulu di ruang tamu," Zhao Hongyu berkata sambil memotong sawi pahit dengan mudah. "Bubur babi goreng dengan sawi pahit dan telur pitan? Biarkan aku membantumu." Hao-Ren berjalan ke sana dan mulai membantu. Zhao Hongyu tidak menolak bantuannya. Dia tersenyum dan berkata, "Kau anak yang baik." "Dan kau ibu yang baik," Hao-Ren membalas. "Tidakkah ibumu memasak makan pagi bagimu?" Zhao Hongyu bertanya sambil lalu. Dia sangat sibuk dan tidak memiliki waktu melakukan hal-hal yang ibu biasa lakukan, Hao-Ren menjawab setelah berpikir beberapa saat. Merasakan kekecewaan samar dalam nada suara Hao-Ren, Zhao Hongyu tersenyum padanya. "Tidak masalah. Ini rumahmu sekarang.
Dia berkata. Hao Ren tersentuh. Dia tidak yakin tentang perasaan Zhao Yanzi terhadapnya, tapi dia tahu Zhao Hongyu menganggapnya sebagai anggota keluarganya. Tidak tahu bagaimana menjawabnya, dia menyibukkan dirinya dan bekerja dengan diam-diam. Tidak lama setelahnya, Zhao Guang dan Zhao Yanzi bangun dan turun ke lantai pertama. Pada saat ini, bubur babi goreng dengan sawi pahit yang beraroma lezat dan telur pitan ada di atas meja, hasil kerjasama Hao Ren dan Zhao Hongyu. Hao Ren pergi ke kamar mandi di kamar Zhao Yanzi untuk mandi, dan Zhao Guang senang karena Hao Ren membantu membuat makan pagi. Zhao Yanzi terkejut bahwa Hao Ren pria yang rajin bekerja dan serba bisa. Namun, saat ibunya memarahinya karena dia terkejut, Zhao Yanzi cemberut sebagai protes diam. Saat makan pagi sederhana itu berakhir, badai yang telah mengamuk sepanjang malam juga telah berakhir. Zhao Guang bersiap-siap untuk mengantarkan Zhao Yanzi dan Hao Ren ke sekolah sementara Zhao Hongyu melepaskan celemeknya dan memperlihatkan atasan halter bunga teratai dengan tali tipis di bawahnya. Dia memakai kacamata hitamnya dan mengambil dompet hitam yang sangat feminin sebelum memasuki garasi. 1 menit kemudian, Zhao Hongyu mengemudikan Ferrari merah keluar dari garasi. Hao Ren terkejut dengan perubahan instan dari seorang ibu sempurna ke seorang wanita modis. Tetapi sekali lagi, itu bukan kejutan yang terlalu mengejutkan karena Zhao Hongyu adalah perancang papan atas. Dia baru-baru ini hanya pernah melihat perannya sebagai ibu yang sempurna dan telah melupakan Zhao Hongyu memiliki karirnya sendiri. Dengan reputasi dan kemampuannya, dia mungkin memimpin tim elitnya sendiri dan menjalankan sebuah studio sendiri. Dengan lambaian tangannya, Zhao Hongyu melesat dengan Ferrari berkilau merahnya. Dengan Chevrolet hitam yang tidak mencolok, Zhao Guang mengantarkan Zhao Yanzi dan Hao Ren berturut-turut ke sekolah mereka. Tidak ingin menarik lebih banyak perhatian padanya, Hao Ren meminta Zhao Guang untuk menurunkannya ratusan meter jauhnya dari gerbang utama sekolah. Setelah berpamitan pada Zhao Guang, Hao Ren berjalan ke gerbang utama universitas. Dari kejauhan, dia melihat beberapa siswa menggantungkan spanduk di atas gerbang. Sambutan hangat kepada biologis dunia terkenal Zonghua dan meteorologis yang terkenal sedunia Yu yang akan memberikan kuliah di universitas. Hao Ren berjalan ke arah spanduk itu dan melihat sebaris karakter yang lebih kecil di bawah karakter yang besar. Kamis, 18 Maret jam 8 malam di Auditorium Shaw. Kamis depan itu 1 minggu penuh dari sekarang, tetapi sekolah tidak sabar menaikkan spanduk itu di gerbang utama. Tidak diragukan lagi ini cara mereka untuk pamer, pikir Hao Ren. Meski Universitas Lautan Timur saat ini adalah universitas komprehensif, tujuannya adalah menjadi universitas yang fokus pada penelitian. Untuk mencapai tujuan itu, sekolah telah berusaha keras mengadakan kuliah sains dan teknologi dan mendirikan proyek-proyek penelitian sains. Berpedoman dengan strategi ini, cabang penelitian Universitas Lautan Timur telah bertumbuh sementara kemampuan komprehensifnya masih ditingkatkan. Program sarjananya termasuk dalam peringkat nasional 10 besar sementara perkembangan master dan doktor telah bergerak menuju bidang-bidang yang lebih maju. Sementara dia berjalan sepanjang kampus, Hao Ren melompati satu demi satu genangan air. Setelah badai, kampus yang dipenuhi oleh pepohonan itu penuh dengan udara yang sejuk dan menyegarkan. Setelah dia berjalan dari gerbang utama ke pintu masuk selatan, Hao Ren menyeberangi jalan dan kembali ke asramanya.
Dia menemukan teman-teman sekamarnya sudah pergi, jadi dia mengambil tasnya dan berjalan kembali ke kampus untuk perkuliahan. Di dalam ruang kelas, Yoliren melihat Hao-ren dan berteriak, "Ren, apa kau pria simpanan sekarang? Hentikan omong kosongmu." Hao-ren bergegas menghampiri dan memukul kepala Yoliren dengan bukunya. "Kemudian kenapa kamu tidak kembali kemarin malam? Kami semua berpikir kamu telah disimpan wanita kaya." Yoliren menutup kepalanya dengan tangan dan tertawa. "Bukannya itu mimpimu?" Hao-ren menampar kepala Yoliren 2 kali dengan bukunya, meski tanpa kekuatan. Xie Yujia, yang duduk di depan mereka mendengar pertengkaran mereka. Dia berbalik untuk melihat mereka. "Apakah kamu menginap di rumah gadis kecil yang kau bimbing?" Zhao Jiai mendekat dan bertanya. "Ya, aku tidak bisa kembali karena badai dan harus menginap di rumah mereka," Hao-ren berkata. "Mereka seharusnya memintamu menginap. Apa mungkin mereka ingin kamu menjadi menantu laki-laki mereka?" Chao Ronghua juga bergabung dalam percakapan itu. "Kami menganalisis situasinya sepanjang malam dan berpikir gadis kecil itu memiliki motif tersembunyi. Kalau tidak, dia tidak akan datang untuk melihatmu bertanding di pertandingan atletik." Melihat Hao-ren telah berhenti menyerangnya, Yoliren menaikkan kepalanya dan berkata, "Plak." Buku Hao-ren mendarat dengan keras di wajahnya kembali. "Jangan asal menebak. Aku menginap di sana karena badai." Hao-ren melemparkan buku ke meja sebelum duduk. "Jadi kamu dan Xie Yujia." Yoliren mencondongkan badan ke arahnya dan menurunkan suaranya, "Tidak ada apa-apa." "Sial, kamu memang tukang gosip." Hao melotot padanya. "Informasi ini berharga 1.000 yuan. Jika kau punya pacar, Zhao Jiai akan kalah 1.000 yuan kepadaku dan Chao Ronghua." Yoliren terkekeh-kekeh. "Keparte." Hao-ren mengetuk wajah Yoliren dengan bagian belakang tinjunya. Pagi dan setengah siang dilewati tanpa kejadian berarti di kelas. Hao-ren menghabiskan waktu untuk menyiapkan pelajaran bimbingan malam itu bagi Zhao Yanzi, dan kelas yang terakhir telah selesai sebelum dia menyadarinya. Masih ada 2 jam sebelum waktu makan malam. Mereka biasanya menghabiskannya untuk bermain kartu di asrama atau bermain World of Warcraft di kafe-kafe internet. Para mahasiswa keluar dari kelas. Tiba-tiba, Hao-ren menyadari semua mahasiswa yang sedang berjalan keluar ruangan berhenti di pintu. Hao-ren dan Yoliren berjalan ke pintu perlahan-lahan dan melihat Suhan, yang jarang menunjukkan dirinya di kampus, berdiri di depan pintu. Dia terlihat sedang menunggu seseorang. Saat melihat Hao-ren, Suhan berjalan maju dan berkata, "Tuan Hao, silakan berjalan-jalan denganku di sekitar kampus." Mendengar perkataannya, teman-teman sekelas yang mengelilingi tiba-tiba menjadi terdiam. Xie Yujia juga menatap Suhan dan Hao-ren dengan terkejut dan bingung. "Apa kamu takut kepadaku?" Melihat Hao-ren diam, Suhan bertanya. "Kalau begitu, ayo pergi." Hao-ren menegakkan bahunya dan mengiringi Suhan ke tangga. Dengan angkuh, teman-teman sekelasnya yang ditinggalkan terbengong-bengong melihat mereka. Mereka menuruni tangga dan keluar dari gedung akademik. Dalam perjalanan, para mahasiswa yang mereka temui semuanya melemparkan pandangan aneh karena mereka tidak pernah melihat Suhan berjalan dengan mahasiswa pria sebelumnya. Hari ini, Suhan berpakaian hitam dan putih.
Sweater berlengan pendek dengan leher berbentuk U mempertegas leher jenjangnya yang elegan dan memamerkan kepala cantiknya yang seperti patung. Dia mengenakan gelang retro besar yang membuat tangannya terlihat lebih ramping dan lebih feminin. Hao-Ren menatapnya dari dekat dengan curiga dan bertanya-tanya yang mana dari kedua wanita ini, Su-han atau Zhao Hongyu, yang memiliki selera mode yang lebih baik. Saat dia memalingkan wajahnya, dia melihat Youo Liren dan lainnya diam-diam mengikuti mereka dari kejauhan. Mereka ini, Hao-Ren tidak tahu apa yang harus dilakukan pada mereka. Dia tahu Su-han sadar para pria itu mengikuti mereka. Karena dia yang datang untuknya, dia tidak bermaksud untuk merahasiakan pertemuan mereka. Aku telah membuat penyelidikan menyeluruh akan masalah ini, tiba-tiba Su-han berkata saat mereka lebih dari 12 meter lebih dari gedung akademik. Aroma samar melayang dari mulutnya yang berbentuk seperti ceri. Meski tanpa hiasan, Su-han sangat cantik. Maksudmu masalah identitasku? Hao-Ren bertanya. Karena mereka jauh dari orang lain, Hao-Ren tidak khawatir akan terdengar. Ya, Su-han mengangguk dan berkata, aku telah bertanya pada Lu Qing dan berbicara pada Zi. Aku memiliki pengertian yang jelas terhadap seluruh situasi. Jadi, apakah kau mengakui identitasku sekarang? Hao-Ren bertanya. Ya, sedikit. Karena Lautan Timur bersikeras, aku membuat pengecualian untukmu. Kamu bukan dari latar belakang yang ortodok, tetapi karena keadaan yang khusus dan desakan dari orang tua Zi yang adalah donaturku, aku sementara akan memberimu kesempatan, kata Su-han berjalan dengan langkah kaki ringan. Sementara, Hao-Ren menangkap kata kuncinya dan bertanya. Benar, hanya sementara. Hasil dari perundinganku dengan Lautan Timur adalah apabila engkau tidak berhasil dalam teknik kultivasi yang menjadi teknik dari suku naga, aku selaku inspektur harus mencabutmu dari kualifikasi menjadi anggota suku naga. Dan batas waktunya. Su-han berhenti sejenak sebelum berkata, hanya 1 bulan. Aku harus menerobos gulungan konsentrasi jiwa. Hao-Ren bertanya. Jangan mimpi. Itu hanya teknik dasar, dan kamu tidak dianggap sebagai seorang kultivator meskipun kau telah mahir. Yang aku maksud levelkan, yaitu level terendah dalam sistem kultivasi naga. Ada 8 level, Qian, Kun, Sun, Dui, Gen, Shen, Li, dan Kan. Kan adalah yang paling rendah. Su-han berkata dengan dingin. Hao-Ren sedikit kecewa. Memerlukan waktu hampir 2 minggu untuk menembus level pertama gulungan konsentrasi jiwa, dan mungkin dia orang yang paling tidak berbakat. Akan sangat luar biasa sulit baginya untuk mencapai level Kan dalam waktu 1 bulan. Aku telah memberitahumu semua yang perlu kau ketahui. Jika kamu tidak dapat memenuhi persyaratanku, aku harus melakukan tugasku terlepas dari perasaanku pada Lautan Timur. Untuk sementara waktu, aku akan memonitor secara dekat kemajuan kultivasimu, lanjut Su-han. Hao-Ren diam-diam meratapi nasib buruknya. Sekarang dia tidak saja dimonitor oleh wakil presiden sekolah dan ayah mertuanya, tetapi juga oleh Su-han, si guru cantik yang menjadi pusat perhatian. Berada di bawah pengawasan ketiga orang ini lebih buruk daripada dipanggang dalam perapian abadi. Aku harus memperingatkanmu. Aku bukan satu-satunya inspektur di suku naga. Aku lunak terhadapmu, tapi ketika inspektur lain memperhatikanmu,
kamu tidak akan seberuntung ini. Hao-Ren bertanya dengan bingung, maksudmu? Jika kamu beruntung, mereka hanya akan menginterogasimu. Jika tidak, mereka mungkin akan membunuhmu, Su-han berkata, menekankan setiap kata. Saat Hao-Ren membeku keheranan, Su-han berbalik untuk melihatnya dan berkata, jangan panik. Dia mengeluarkan kalung perak dari kantungnya. Kalung ini berisi susunan formasi spesial yang dibuat khusus olehku yang dapat menutupi keberadaan samar naga dalam tubuhmu dan menjauhkan inspektur lain dari memperhatikanmu. Merasa lega, Hao-Ren diam-diam memarahi Su-han dalam hati karena menakut-nakuti dengan tidak mengeluarkan kalung itu lebih awal. Bukannya meletakkan kalung itu ke tangan Hao-Ren, Su-han berdiri di depannya dan memasangkan kalung itu ke lehernya. Yo Liren dan lainnya yang mengikuti mereka dari kejauhan semuanya tercengang. Apa yang terjadi? Seberapa intim Su-han dan Hao-Ren? Dia memakaikan kalung padanya. Dan kalung itu kelihatannya hadiah darinya untuk Hao-Ren. Mereka berpikir. Hao-Ren tidak menyangka Su-han akan memakaikan sendiri kalung itu padanya. Tentu saja, Yo Liren dan teman-temannya bukan satu-satunya saksi. Siswa lain yang berkeliaran di sekeliling kampus juga melihatnya. Lagi pula, Su-han jarang memperlihatkan dirinya di kampus dan semua orang akan memperhatikan si cantik luar biasa ini kemanapun dia pergi. Semuanya terkejut, tetapi reaksi Yo Liren sangat ekstrim. Dia meletakkan jarinya di mulut dan hampir menggigitnya putus. Dengan susunan formasi yang aku buat pada kalung itu, hanya aku yang bisa memakaikan atau melepaskannya darimu. Su-han merendahkan tangannya yang ramping dan halus dan menjelaskan. Hao-Ren berusaha melepaskannya tetapi gagal. Selain itu, kalung itu sepertinya dibuat dari bahan spesial yang tidak mudah dipatahkan. Untunglah, kalung itu cukup bagus. Kalau tidak, akan terlihat seperti kalung anjing, Hao-Ren berpikir pada dirinya. Jika Yo Liren mendengar pikiran yang tidak tahu terima kasih ini, dia akan mencekik Hao-Ren dengan cemburu karena dia akan pingsan dalam kebahagiaan jika Su-han memakaikan kalung anjing kepadanya. Tentu saja kalung ini punya fungsi lain. Salah satunya aku bisa mengetahui keberadaanmu kapanpun aku mau, Su-han melanjutkan. Sial, aku telah tertipu. Hao-Ren berpikir, Su-han ini sebenarnya seekor rubah. Dia berpura-pura mengkhawatirkan keselamatanku, tetapi tujuan sebenarnya adalah memonitor dan mengaturku. Melihat ekspresi penyesalan di wajah Hao-Ren, Su-han tersenyum. Tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah satu. Seperti yang kukatakan kepadamu, kamu tidak dapat melepaskannya sampai kamu menemukan seseorang yang lebih kuat dariku, katanya. Melihat wajah cantiknya yang tersenyum, Hao-Ren dalam hati meratap bahwa wanita cantik adalah yang paling kejam. Dia memutar otaknya mencari orang yang lebih kuat dari Su-han dan menemukan satu yaitu paman ketiga Zhao Yanzi. Namun, paman ketiga itu tidak menyukai Hao-Ren dan kemungkinan tidak akan menyia-nyiakan kekuatannya untuk menolong. Sedangkan orang lain, baik Lu Qing atau Zhao Hongyu tidak memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Su-han. Inspektur sialan. Dia menjebakku dan sekarang aku di bawah kontrolnya. Wanita itu terlihat dingin, tetapi sebenarnya dia sangat licik. Hao-Ren diam-diam mencaci maki wanita cantik yang dipuja-puja dan dikagumi oleh semua pria di sekolah. Jadi, pertanyaan lain apa yang kamu punya untukku? Aku dapat berjalan denganmu selama setengah jam lagi.
Senyuman Suhan yang melintas menghilang sementara dia melanjutkan jalan-jalan itu. Hao-Ren bergegas mengikuti dia. Aku ingin mengetahui berapa banyak inspektur di luaran sana. Yo Liren, Zhao Jiai, dan Cao Ronghua terus mengikuti mereka. Saat mereka melihat Hao-Ren berjalan berdampingan dengan Suhan sambil berbicara dengan penuh semangat, mereka hijau dengan iri. Jumlah inspektur tidak tetap. Beberapa berkeliaran di antara kota-kota dan menyamar sebagai seniman, musisi dan lainnya, dan yang lain seperti diriku, tinggal di satu kota dan mengawasi naga-naga di daerah itu. Suhan menjawab Hao-Ren dengan sabar. Hao-Ren senang memperoleh informasi yang berguna ini. Dia terus bertanya, kemudian bagaimana aku bisa mengenali inspektur-inspektur ini? Pertanyaan ini penting baginya dan dia harus mengetahui dengan rinci. Kamu tidak dapat mengenali inspektur, terutama mereka yang berkeliaran kemana-mana. Bahkan para tetua seperti Lu Qing kemungkinan tidak dapat mengenali mereka. Hanya inspektur yang dapat saling merasakan keberadaan masing-masing, Suhan menjelaskan. Inspektur seperti agen rahasia yang tidak dapat kamu hindari. Bahkan klan naga Lautan Timur yang sangat kuat harus hormat terhadap mereka. Tidak heran Zhao Hongyu berhati-hati saat dia menyebutkan Suhan. Hao-Ren mendapat pemahaman yang lebih baik akan situasinya sekarang. Barang ini yang kau berikan padaku, Hao-Ren menunjuk kalungnya dan bertanya, apa akan bertahan selamanya? Susunan formasi pada kalung hanya bertahan 1 bulan. Setelah 1 bulan, kecuali aku mengirimkan lebih banyak energi ke dalamnya, susunan formasi secara otomatis akan berhenti bekerja, Suhan menjawabnya. Tidak seorang pun menyangka penjelasan sabar seperti itu dari Suhan, yang sangat dingin di kelas sehingga dia tidak pernah menjawab pertanyaan murid-muridnya. Hao-Ren bukan satu-satunya yang terkejut. Yo Liren dan murid yang lain, para wanita dan pria yang menyaksikan mereka dari kejauhan, juga terheran-heran melihat Suhan tidak henti-hentinya berbicara dengan seorang mahasiswa. Langit berawan, tetapi udaranya cukup menyegarkan. Suhan yang cantik dengan berpakaian hitam putih, berjalan berdampingan dengan Hao-Ren yang berpenampilan biasa di bawah bayangan pohon gandarusa di sepanjang pinggiran sungai bukanlah gambaran yang sempurna, tetapi yang lain merasa mereka akrab. Itulah mengapa aku memberi batas waktu 1 bulan. Jika kau dapat mencapai level Kan dalam 1 bulan, tubuhmu akan mengeluarkan energi murni naga, dan inspektur yang lain tidak akan dengan mudah mendeteksimu. Selain itu, jika kau mencapai level Kan, kamu akan memiliki sedikit kekuatan untuk mempertahankan dirimu meski kamu bertemu dengan inspektur yang kuat, Suhan menambahkan. Melihatnya, Hao-Ren tiba-tiba menyadari dia sebenarnya menolongnya. Karena kamu tidak mengakui status resmiku, kenapa kau ingin membantuku? Hao-Ren bertanya pada Suhan. Suhan sedikit mendesah, karena aku berutang budi pada Lautan Timur dan menolongmu adalah untuk mengembalikan budi baik itu. Dia berkata, kebaikan seperti apa? Hao-Ren terus bertanya. Suhan melihat padanya dan berpikir sebentar sebelum menjawab, aku tumbuh di Istana Naga Laut Timur. Dahulu Zhao Guang dan Zhao Hongyu yang merawatku. Istana Naga. Hao-Ren menaikkan suaranya keheranan. Dia tertegun, istana itu benar-benar ada. Ya, istana itu tersembunyi di bawah air Lautan Timur, dan aku pikir Zhao Guang akan membawamu ke sana suatu hari. Sebagian besar tetua Lautan Timur berada di Istana Naga, melindungi tempat itu sambil berkultivasi.
Hanya beberapa orang yang pintar yang ada di kota untuk membantu Zhao Guang, Su Han berkata. Perasaan aneh melanda hati Hao Ren. Dia berpikir yang disebut naga sedikit terlalu biasa dan jadi mengejutkan mengetahui istana naga yang legendaris benar-benar ada. Bagi Zhao Yanzi dan mereka yang tinggal di kota, istana naga seharusnya seperti rumah dan basis mereka, bukan, dia berpikir. Jadi kau besar di istana naga? Hao Ren bertanya padanya dengan penuh minat. Aku yatim piatu dan diadopsi oleh seorang tetua Lautan Timur. Itulah mengapa aku menghabiskan masa kecilku di istana naga Lautan Timur, Su Han berkata dengan ringan. Saat dia mengatakan itu, ekspresi wajahnya tenang, tidak ada jejak kesedihan. Setelah beberapa waktu mempertimbangkan, Hao Ren dengan tak sopan bertanya, "Aku penasaran, berapa umurmu?"